Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu, selamat datang di Bank Indonesia dalam acara Forum Kajian Pembangunan dengan topik Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia yang akan dibawa pembicaranya sendiri Bapak Triyono Widodo dan moderatornya Lujarto Tobing. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada moderator Bapak Lujarto Tobing. Selamat pagi Bapak Ibu, kami atas nama Panitia Forum Kajian Pembangunan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu kembali pada pagi ini pada acara FKP di mana BI Bank Indonesia sebagai tuan rumah. Di mana Bank Indonesia sebagai tuan rumah. Ini adalah acara ketiga dari 4 acara FKP yang akan diselenggarakan di Bank Indonesia. Dan topik yang akan kita bahas pada pagi ini adalah mengenai perkembangan neraca pembayaran. Jadi topik mengenai neraca pembayaran ini topik yang semakin menarik untuk kita bahas, khususnya mengenai permasalahan defisit pada transaksi berjalan. Jadi kita tahu kalau transaksi berjalan yang defisitnya makin lama makin besar, itu biasanya ada kemungkinan untuk mengalami krisis nilai tukar. Dan kita tahu perkembangan terakhir juga menunjukkan beberapa kali nilai tukar kita melemah cukup dalam. Juga nanti kita akan bahas mengenai financing dari defisit transaksi berjalan. Dan ini pada minggu yang lalu Bank Indonesia telah mengumumkan publikasi neraca pembayaran yang terakhir pada triwulan keempat dan sekaligus juga angka untuk 2013. Dari situ bisa kita tahu bahwa defisit transaksi berjalan meningkat menjadi sekitar 3,2% ya, 3,3. Nah, 3,3% untuk 2013 meningkat dibandingkan 2,8% dari GDP pada tahun 2012. Dan juga angka pada neraca transaksi modal dan finansial surplusnya mengalami penurunan. Nah, untuk hari ini kita akan mengundang Bapak Triyono Widodo sebagai pembicara pembahas untuk perkembangan neraca transaksi berjalan. Beliau adalah advisor senior di Pusat Riset Edukasi Bank Sentral dan juga staf ahli Deputi Gubernur Bank Indonesia di bidang moneter. Beliau telah berkarir cukup lama di Bank Indonesia, lebih dari 30 tahun. Sebelumnya beliau juga pernah berkarir sebagai Direktur Departemen Statistik Bank Indonesia, kemudian di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter sebagai Kepala Biro. Jadi saya pikir pengalaman beliau yang panjang sangat cocok untuk membahas mengenai neraca pembayaran yang tentunya banyak isu-isu yang struktural dan jangka panjang di sini. Baik, untuk persingkat waktu kepada Pak Triyono kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akil atas introduction-nya. Dan pagi ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan perkembangan neraca pembayaran Indonesia. Memang neraca pembayaran Indonesia belakangan ini menjadi isu yang menarik karena bermasalah. Jadi kayak mungkin kita nggak sadari juga, kayak kalau kita punya jantung lah, kalau jantung kita sehat ya diam-diam aja, kita nggak pernah nggak ada yang bersyukur.
Tapi kalau bermasalah, nah baru dibicarakan kurang inilah, kurang itulah, komplikasinya kemana-mana. Demikian juga neraca pembayaran kalau lagi bermasalah bisa ke nilai tukar, bisa ke inflasi, bisa ke pertumbuhan ekonomi, bahkan mungkin ke worst case-nya bisa ke krisis. Coba kita lihat sebelum masih padat ya memang diberi waktu terbatas karena bicara neraca pembayaran ini bisa 7 hari 7 malam karena permasalahannya memang nggak habis habis. Pertama-tama marilah kita lihat stylized facts neraca pembayaran Indonesia sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa memaklumi mengapa perkembangan kita seperti ini atau seperti itu, karena peristiwa yang sekarang ini terjadi tentunya bukan terjadi secara tiba-tiba atau ujuk-ujuk, tetapi itu merupakan akumulasi dari perkembangan neraca pembayaran selama ini. Jadi kalau kita lihat dalam tayangan di sini terlihat di sebelah kiri ini, transaksi berjalan mencatat perkembangan defisit. Artinya apa? Kita lebih banyak membeli dari luar daripada menjual baik barang maupun jasa. Jadi dari tahun berapa itu 80 sampai 97 pas Krismon baru dia berubah menjadi defisit selama beberapa tahun dan sekarang defisit lagi. Nah, untuk menjadi defisitnya itu dari mana? Dari transaksi modal dan finansial. Jadi ini mana positif nih, negatif nih. Negatif, yang merah yang positif. Tapi pada saat transaksi berjalan positif dia yang negatif. Tapi sempat juga dua-duanya positif. Jadi itu dua komponen penting dalam neraca pembayaran, yaitu transaksi berjalan atau current account dan transaksi modal dan finansial. Kalau kita lihat dari grafik sebelah kanan akan terlihat bahwa transaksi berjalan ya sama seperti sama ini, defisit, kemudian positif pada krisis tahun 98 menjadi positif beberapa tahun dan sekarang negatif. Nah, memang kalau kita tentu tahu pada waktu sebelum 98 kan pertumbuhan kita tinggi, belanja kita ke eksternal atau ke luar negeri tinggi sehingga transaksi berjalan jadi defisit. Nah, pada waktu Krismon, pasca Krismon pertumbuhan ekonomi kita rendah sekali. Nah, kalau rendah belanjanya berkurang, ekspornya tetap, transaksi berjalan jadi surplus. Ya. Nah, kalau kita bedah lebih lanjut lagi, komponen jasa-jasa dan pendapatan selalu konsisten mengalami defisit. Jadi di komponen jasa-jasa itu terutama adalah ongkos angkut impor kita. Kita dalam perdagangan luar negeri dengan daya saing daya saing angkutan laut kita yang belum begitu bagus, kita lebih banyak menggunakan jasa angkutan dari luar negeri sehingga komponen jasa ini negatif. Walaupun ada juga komponen jasa yang positif, yaitu travel atau turis. Turis ke Indonesia ini semakin lama semakin meningkat juga, tetapi juga perlu diketahui turis kita yang keluar juga banyak juga sehingga saling mengimbangi. Kami untuk sementara sampai sekarang masih positif. Dan pendapatan di sini dikatakan selalu defisit karena itu merupakan akibat dari masuknya capital account tadi. Kita harus membayar bunga, membayar profit transfer dan sebagainya. Sementara di garis yang titik-titik ini neraca pembayaran lebih sering mengalami surplus, tapi mulai tahun 2012 juga mulai mengalami penurunan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan impor. Dan ada satu lagi yang mungkin perlu saya sampaikan di sini, current transfer yang warnanya hitam ini selalu positif, itu terutama berasal dari
TKI atau tenaga kerja kita di luar negeri yang jumlahnya sekarang ini sekitar 4 juta orang dan bekerja di berbagai belahan dunia, kebanyakan di Malaysia, Singapura, sebagian juga di Timur Tengah, yang tentunya dari hasil mereka bekerja dikirimkan ke Indonesia yang kurang per tahunnya itu menurut survei kami antara 1,5 sampai 2.000 dolar per tahun, sehingga mereka mengirimkan ke Indonesia sekitar 6 sampai 8 miliar dolar per tahun. Sementara itu juga ada juga tenaga kerja asing di Indonesia yang juga penghasilannya jauh lebih banyak tentunya, karena mereka bekerja di Indonesia. Dan ini, tapi secara neto kan transport ini masih surplus. Nah, yang selanjutnya pertengahan 80-an pertengahan ekspor minyak dan gas terhadap total ekspor lebih besar dibandingkan ekspor non migas. Jadi kita perlu juga, saya juga perlu mengingatkan bahwa sejak tahun sekitar 72-73 kan tentu kita ingat ada krisis minyak atau perang Timur Tengah yang mengakibatkan ekspor minyak kita berlipat, dari harga minyak hanya $2,5 berlipat menjadi 10, 11 atau bahkan $15. Nah, pada waktu itu peranan ekspor minyak migas kita sangat lebih besar daripada ekspor non migas. Ini tradisinya dia di atas. Tetapi memang kita bersyukur pada tahun 80-an tersebut para pemikir ekonominya atau konseptor ekonomi kita mengingatkan bahwa jangan hanya tergantung pada ekspor non migas saja, sehingga kita harus diversifikasi ekspor. Nah, oleh karena itu sebagai hasilnya memang kelihatan bahwa ekspor non migas mengalami pelonjakan yang cukup besar. Dan ekspor non migas kalau kita lihat lagi, kita lihat di sini berdasarkan klasifikasi SITC, ekspor non migas terdiri dari ekspor primary product dan ekspor manufaktur. Cuma memang kenaikan ini perlu disyukuri, tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita lihat ekspornya masih terutama primary product atau lebih dikatakan SDA atau sumber berbasis sumber daya alam. Jadi kita lebih banyak mendapatkan hasil ekspor kita karena karunia Tuhan. Walaupun memang dalam perkembangannya ekspor manufaktur atau teknologi juga mulai ada, tetapi kita masih belum seperti diharapkan, artinya belum kelihatan ekspor yang berbasis teknologi tinggi. Memang ada ekspor mesin, ekspor barang kimia dan sebagainya. Dan kalau dilihat investor-investor asing ke Indonesia, mereka kebanyakan ada banyak juga maksudnya yang ingin datang ke Indonesia untuk menggali kekayaan kita dan diekspor dalam bentuk ekspor of primary product. Lagi-lagi kita mengekspor lebih banyak dari sumber daya alam atau rezeki dari Yang Maha Kuasa. Kita lanjutkan. Nah, ini salah satu komponen ekspor kita yang pentingnya adalah minyak mentah. Kita lihat trennya dari tahun 65 sampai sekarang tahun 2012, ya mungkin 2013 sudah ada juga. Kita lihat pada saat itu produksi minyak berkembang dari sekitar 500 mencapai titik puncaknya 1,6 juta barel per hari. Pada titik tertingginya sekitar 78, turun sedikit kembali tahun 90 1,6 juta barel. Tapi belakangan produksinya makin lama makin turun, dan sekarang untuk mencapai angka 870.000 barel per hari juga sudah mulai susah. Jadi di sini kita lihat konsumsi kita, ya karena mungkin kita waktu masih negara miskin, ya orang miskin apa sih, konsumsinya rendah.
Tapi makin lama penghasilan kita masuk negara yang miskin kelas atas, sekarang sudah masuk kelompok negara berpenghasilan menengah, dan tentu saja konsumsi BBM-nya meningkat terus. Ini hampir lurus nih, lurus meningkat terus. Sehingga pada suatu titik ini sekitar angka tahun 2003-2004 kita sudah tidak bisa lagi mengklaim sebagai negara eksportir minyak. Tahun 2008 kita keluar dari OPEC karena udah nggak pantas lah mungkin itu di sana, karena kita sudah berubah dari eksportir menjadi importir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pada waktu masih di daerah sini gapnya produksi dan konsumsi ini masih sangat besar, pada waktu itu kalau ada kabar kenaikan harga minyak, itu artinya kabar baik bagi kita, bagi pemerintah, karena uang di kantong makin banyak. Tetapi kalau di sini, nah ini mulai repot di sini nih. Karena setiap kali ada kenaikan harga minyak, berarti kita bicara berapa triliun lagi subsidinya, dan kalau subsidi dihapus berapa lagi dampaknya terhadap inflasi dan sebagainya. Jadi ini masalah. Sementara harga naik terus. Jadi dari di sini mungkin 2-3 dolar sampai sana sekarang harga udah 100 sekian dolar per barel. Jadi itulah permasalahannya, kita dari negara net pengekspor minyak menjadi net importer minyak. Kemudian kembali ke masalah transaksi berjalan yang defisit tadi. Pada umumnya, dari mana biayanya? Kita lihat yang merahnya tadi transaksi berjalan yang defisit mulai tahun 97 menjadi positif dan bahkan menjadi defisit lagi. Bagaimana kita menutup defisit itu? Kita lihat pembiayaan dari yang warna kuning ini ada investmentnya, itu utang ya. Ya, kita juga kalau kebetulan pengeluaran lebih rendah dari gaji kan juga ngutang ya. Ngutang sekali-kali nggak apa-apa, tapi kita lihat ngutang terus nih. Ya pernah juga nggak dikasih utang karena krismon nggak dipercaya, tapi belakangan yang ngutang lagi. Kemudian dengan deregulasi dan perekonomian yang semakin terbuka, kita juga mengandang FDI, foreign direct investment, yang warna biru. Pada krismon banyak juga yang kabur, tapi belakangan yang warna biru ini juga naik lagi. Jadi di situ dengan perekonomian terbuka, kita semakin banyak opsi untuk menutup current account deficit. Dan semakin terbukanya capital account kita, portofolio juga masuk mulai di sini. Tapi memang tentu saja punya plus dan minusnya. Portofolio itu gampang masuk dan gampang keluar. Oke, mungkin itu gambaran jangka panjang dari neraca pembayaran yang saya sampaikan. Kita lanjutkan aja. Beberapa variabel makroekonomi utama. Bapak Ibu sekalian, bicara neraca pembayaran, kita tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan variabel makroekonomi utama, karena neraca pembayaran ini juga dipengaruhi oleh perkembangan makroekonomi yang lain. Misalnya tadi konsumsi investasi bertambah, mempengaruhi neraca pembayaran, impornya bertambah. Tapi neraca pembayaran juga memengaruhi variabel ekonomi utama, khususnya misalnya kalau kita defisit, nilai tukar kita cenderung mengalami depresiasi. Nah, kalau secara ringkas saya disampaikan bahwa kondisi terakhir kita tahun 2003 menghadapi tantangan yang tidak ringan, memberikan tekanan kepada stabilitas ekonomi dan mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia dan pemerintah berupaya untuk mengembalikan stabilitas ekonomi dengan mengendalikan penyusunan ekonomi ke arah yang lebih sehat dan stabil. Jadi tahun 2013 itu lebih diwarnai dengan suasana kembali ke menstabilkan, bukan mendorong pertumbuhan. Jadi
kita menggiring agar defisit transaksi berjalan menurun, pertumbuhan ekonomi lebih ditopang struktur yang seimbang, dan tekanan inflasi kembali menurun dan pelemahan rupiah mereda, sistem stabilitas keuangan tetap terjaga. Nah, dengan perkembangan belakangan ini kita melihat bahwa diharapkan tahun 2014 membaik ditopang ada defisit transaksi berjalan yang menurun, inflasi dikembali ke kisaran 4,5 plus minus 1% untuk tahun 2014 dan 4% plus minus 1 tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 62%. Namun juga disadari bahwa beberapa risiko perekonomian ke depan masih perlu dicermati. Oke, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, beberapa permasalahan sebelum kita masuk ke perkembangan terkini neraca pembayaran. Jadi faktor yang mempengaruhi ada siklus perekonomian global. Ekonomi dunia melambat. Jadi kalau ekonomi dunia melambat, kita bisa expect bahwa permintaan akan barang-barang ekspor kita juga tidak terlalu kuat. Kemudian harga komoditas turun. Jadi lagi-lagi ekspor kita tadi kan tergantung pada komoditi primer. Nah, pada saat komoditi primer tadi harganya naik, tentu kita bergembira. Tapi sekarang memang trennya lagi menurun. Nah, yang ketiga, aliran modal ke negara berkembang turun, dampak rencana tapering off dari Federal Reserve. Memang pada saat aliran modal ini mengalir keras karena suku bunga di sana hanya 2,5% dan The Fed menginjeksi uang terus ke perekonomian kita juga dapat rembesannya. Jadi tapi rembesan saya katakan ini bagi Amerika, tapi bagi kita cukup besar. Jadi dolar masuk ke Indonesia, neraca pembayaran kita terlihat surplus, nilai tukar terlihat menguat. Kemudian ada struktur ekonomi yang belum mendukung. Jadi apa akibatnya? Di sebelah kanan ini defisit transaksi berjalan meningkat atau melebar, surplus transaksi modal menurun karena terjadi pembalikan kapital atau capital reversal, nilai tukar melemah, pasar keuangan menurun, ketahanan fiskal sempat terganggu dan inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat. Jadi memasuki tahun 2003 sampai triwulan ketiga kita lihat perkembangan seperti itu. Memang triwulan 4 bisa saja nanti membaik. Bagaimana kita lihat pertumbuhan ekonomi? Jadi pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2013 angka yang keluar adalah di sini 5,78. Jadi ya sedikit lebih baik lah dari perkiraan kita 5,7. Tapi lagi-lagi kalau kita bandingkan dengan tahun 2012 6, sekian, tentunya ini sudah merupakan cukup mengecewakan karena berdasarkan satu analisis kalau pertumbuhan kita menurun 1% saja sekian ratus ribu orang kehilangan pekerjaan. Jadi secara umum dikatakan bahwa tahun 2013 kita lebih mengkonsentrasikan kepada masalah stabilisasi ekonomi. Nah, dan inflasi kita lihat perkembangannya yang warna yang baru ini, yang mulai sejak bulan apa itu kenaikan harga BBM bulan Agustus atau Juli kalau nggak salah ya, meningkat menjadi angkanya menjadi 8,22%, yang terutama disebabkan inflasi administered prices terutama BBM, yaitu harganya inflasinya mencapai 18,27%. Pada saat bersamaan juga volatil pun juga meningkat menjadi 11,1%, sementara core-nya sebetulnya masih rendah saja, masih 4,53%. Setelah mengalami tekanan berat pada 2013, memasuki 2014 tekanan depresiasi rupiah mulai menurun. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, nilai tukar kita melemah
sekitar 20,8% year on year mencapai level 12.170 atau rata-rata 10,4% melemah. Dan hari ini kita udah mulai boleh tersenyum lagi karena angkanya sudah di bawah 12.000. Jadi nilai tukarnya bisa naik bisa turun. Nah itu yang menurut kalangan bisnis kalau kita tanya, yaitu yang merepotkan kita melakukan planning Pak, karena kadang-kadang di atas 12, kadang-kadang di atas hanya 10.000 atau 11. Jadi yang stabil yang mana? Tapi memang itu memang Bank Indonesia kebijakannya tidak menggunakan nilai tukar tetap, tetapi lebih berupaya menstabilkan nilai tukar dengan mekanisme pasar. Tekanan terhadap rupiah terutama terjadi sejak akhir Mei 2013 hingga Agustus sejalan dengan meningkatnya aliran modal keluar tadi dampak dari tapering off tadi dan pasca kenaikan harga BBM dan prospek terhadap transaksi berjalan. Jadi pada waktu itu tentunya dengan transaksi berjalan yang terus meningkat, jangan-jangan ini meningkat terus. Walaupun nanti kita lihat di triwulan 4 ternyata transaksi berjalan mulai membaik. Depresiasi masuk 2014 kita beritanya mulai agak lebih baik karena pada Januari 2014 depresiasinya mulai lebih baik dibanding negara-negara yang lain. Tekanan depresiasi merada dan dibarengi dengan menurunnya volatilitas sejalan dengan penurunan defisit transaksi berjalan dan aliran modal asing. Kita lihat di sini perkembangan neraca pembayaran, perkembangan nilai tukar yang biasanya sekitar 9.900 pada mulai bulan Juli atau Agustus tiba-tiba melonjak menjadi angkanya 12.000 sekian. Tapi kalau kita perpanjang lagi sampai Januari atau sekarang itu angkanya kembali di atas 11.700. Jadi perkembangannya cukup volatil dan ini angka volatilitasnya terlihat di sini bahwa pada bulan-bulan ini September 2003 volatilitasnya sangat tinggi. Volatilitas hariannya. Dan pada tayangan selanjutnya, saya sampaikan tadi dengan gejolak volatilitas tersebut tentunya akan sangat berpengaruh bagaimana pengusaha melakukan rencana bisnisnya, juga pada kita pemerintah melakukan rencana APBN kita, karena APBN itu harus dibahas di DPR dan ada berapa ini 5 atau 7 variabel penting yang dibahas di panitia Komisi 11 APBN kalau nggak salah namanya sekarang. Berapa pertumbuhan ekonomi, berapa inflasi, berapa tingkat bunga, berapa nilai tukar, berapa harga minyak. Ya sebetulnya ABCD saja, tetapi karena kita negara penghasil minyak, ditanyakan juga berapa harga minyak mentah Indonesia, berapa lifting atau produksi minyak kita per hari, dan berapa produksi gas per hari. Kita lihat di sini APBN-nya 6,3, realisasinya 5,7, sebenarnya 5,8 ya, 5,78. Kemudian ya karena ada yang tak terduga tadi bulan Agustus, inflasinya menjadi 8,4, tingkat bunganya masih oke. Nah nilai tukarnya kita lihat ini melonjak cukup pesat di sini, asumsinya 9.600, realisasinya akhir tahun bahwa tadi dikatakan secara point to point 20%, 12.000 sekian. Jadi di sini kita lihat bahwa neraca pembayaran selain dipengaruhi juga memengaruhi asumsi kita, dan asumsi ini sebetulnya yang dijadikan rencana bisnis kita, kalau bahasa keuangan, bahasa fiskalnya asumsi APBN. Setiap tahun kita merencanakan. Mengapa demikian? Karena dengan pertumbuhan ekonomi sekian persen dan inflasi sekian persen, kita bisa memperhitungkan berapa pajak yang kita akan terima, bagaimana bagi-bagi anggaran kita.
dengan harga minyak sekian, bagaimana penghasilan kita dari minyak, berapa uang yang harus dibagi ke dana alokasi umum atau dana alokasi khusus dan sebagainya untuk daerah-daerah. Tentunya kalau meleset itu akan menimbulkan juga kekacauan atau permasalahan daripada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sama saja juga kalau kita sebagai bisnis, rencana bisnis kita meleset, nah penghasilan kita berkurang. Berbeda dengan yang pelaku ekonomi yang mengandalkan gaji, jadi nggak usah diramal ya, gaji kita tanggal 1 atau tanggal 25 ya pasti segitu. Tapi kalau dalam APBN tentunya tiap hari harus kita cermati dengan cermat 5 atau 7 variabel seperti di tayangan itu. Yang selanjutnya Mas Ade. Nah, dalam perkembangan selanjutnya kita lihat tadi isu utama kan adalah neraca pembayaran. Jadi kita lihat neraca pembayaran triwulan 1 5,9, triwulan 2 melonjak jadi hampir 10 miliar dolar, sedikit turun. Nah ini kita boleh bersyukur angkanya menjadi 4. Jadi bisa kita katakan lumayan lah. Tapi kita lihat secara total memang angkanya masih meningkat dari 24 miliar menjadi 28 miliar dolar. Dan kita lihat komponen-komponennya. Kita lihat di sini neraca perdagangan kita yang biasanya surplus bahkan sempat menjadi negatif di sini pada tahun triwulan 2 2013 dan kembali surplus di situ. Nah, situ lagi-lagi kita melihat perkembangan triwulan 4 2013 ini cukup baik. Dan kita lihat dari financial account-nya, dari defisit transaksi berjalannya tadi kita lihat percentage of GDP-nya dari ini 2,8 menjadi 3,3 overall tahun 2013. Jadi sebetulnya masih meningkat juga. Coba kalau kita lihat trennya, mudah-mudahan trennya menurun karena triwulan 4 tinggal 2% dari GDP. Kemudian NPI pada triwulan 4 berubah menjadi surplus karena jadi surplus di sini kita lihat angkanya dari triwulan 3 menjadi triwulan 4, cadangan devisa dari 95 menjadi 99 miliar dolar, setara dengan 5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi sekali lagi kalau kita melihat defisit transaksi berjalan tahun 2013 dibandingkan 2012 mengalami peningkatan namun membaik pada triwulan 4 2013. Besarnya surplus transaksi perdagangan pada triwulan 4 mengakibatkan keseluruhan tahun 2013 mengalami surplus yang cukup besar. Triwulan 4 saja ya, meski sempat defisit pada triwulan 2. Neraca pendapatan dan jasa masih mencatat defisit seperti yang saya kemukakan tadi. Yang selanjutnya, neraca perdagangan impor mulai defisit pada awal 2013 tapi kembali surplus pada triwulan 4. Tadi juga sudah dijelaskan. Kita lanjutkan. Perbaikan neraca perdagangan didorong oleh kenaikan ekspor dan berlanjutnya penurunan impor terutama barang modal sekarang sejalan dengan penurunan FDI. Jadi dilihat di sini lagi-lagi komponen ekspor kita produk primernya cukup tinggi dan produk manufakturnya sedikit di bawahnya, dan pertumbuhan ekspornya kita lihat mengalami penurunan. Bersama dengan itu juga impor total menurun karena komponen impornya juga menurun. Kita lihat perkembangan terkini yang selanjutnya.
ekspor non migas, bagaimana mitra dagang kita, perkembangan kita, perbaikan ekspor non migas dalam triwulan 4 2013 didukung oleh akselerasi ekspor ke Cina, komoditi primer, karet mentah, bauksit dan kertas dengan pangsa 17,3%, ke Amerika Serikat alat listrik, alas kaki, makanan olahan, udang segar dengan pangsa 25%, India biji tembakau, karet dan listrik. Jadi triwulan 4 ada beberapa perkembangan yang membaik, karena walaupun secara keseluruhan triwulan tahun 2013 tadi perekonomian 2013 menurun, namun triwulan 4 nampaknya sudah ada tanda-tanda membaik sejalan dengan apa yang disampaikan tadi pemerintah Amerika atau Fed mulai membalikkan kegiatan kuantitatif easing. Nah, bagaimana perkembangan impornya? Penurunan impor terjadi pada Q4 2013 dipengaruhi oleh kelompok barang modal, sedangkan impor bahan baku dan konsumsi masih positif. Nilai impor non migas untuk keseluruhan 2013 turun 3,8% dibandingkan dengan 2012 seiring melambatnya perekonomian domestik. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, belakangan ini ada isu undang-undang minerba, yaitu apa dampaknya kalau undang-undang larangan impor terhadap beberapa komoditi tambang itu dilakukan, artinya supaya diproses di Indonesia saja. Kita lihat di sini ekspor barang tambang di sini terutama didominasi oleh batu bara yang tidak terpengaruh undang-undang itu, sementara yang terpengaruh angkanya hanya sekitar 6,7 miliar dolar. Jadi itu terpengaruh, apalagi berkurang 10%, 50% akan kita lihat pada tentunya pada data bulan-bulan yang akan datang. Dan diamati memang masalah niat baik pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri tentu saja tidak bisa berjalan secara mulus, karena ingin meningkatkan nilai tambah di negeri kita tentunya ada yang nilai tambah berkurang di negara mitra dagang kita, sehingga tentunya ada juga resistensi dari dia dengan berbagai macam caranya, apakah lobby, apakah melambat-lambatkan pembangunan pabriknya dan sebagainya. Tentunya kita juga harus ada strategi di sana. Dan ini juga terlihat pada poin 3 di sini. Menjelang diberlakukannya itu sejak 2013 Juli terjadi peningkatan volume ekspor barang tambang, terutama biji nikel dan bauksit, hingga mencapai puncaknya di Desember 2013. Jadi mereka bagaimanapun juga para investor itu juga ingin memaksimalkan keuntungan, dan oleh karena itu dari berbagai analisa itu ya bisa, meskipun ada resisten, diharapkan perkembangan itu tidak terlalu besar. Ini lanjutkan. Nah, tadi dikatakan bagaimana kita menutup defisit transaksi berjalan. Di sebelah kiri kita lihat aliran FDI dan investasi lainnya. Jadi FDI-nya positif, yang garis merah ini. Pinjaman swasta yang warna itu juga positif, pinjaman pemerintah positif. Jadi kita lihat dalam beberapa bulan atau triwulan terakhir itu angkanya semuanya positif secara total. Dan kalau di pasar keuangan kita lihat di dalam bulan-bulan terakhir juga angkanya positif, baik yang merah itu portofolio sun atau saham, SPI-nya nggak kelihatan. Dan kita lihat nilai tukarnya memang selama ini mengalami pelemahan. Peningkatan cadangan devisa pada akhir tahun menjadi 99,4 miliar atau setara dengan 5 bulan impor, dan pembayaran utang luar negeri setara dengan 5,5 bulan impor
dan pembayaran utang luar negeri yang terjadi seiring dengan peningkatan transaksi modal dan finansial pada triwulan 4. Jadi triwulan 4 tahun 2013 menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Bagaimana kebijakan Bank Indonesia? Jadi kita ulangi lagi, sejak Juni 2013 Bank Indonesia menaikkan BI rate 175 basis point sehingga menjadi 7,5% pada Desember 2013, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian, dan memperkuat pengelolaan operasi moneter, memperkuat kebijakan makroprudensial, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan, memperkuat kerjasama dengan bank sentral lain. Nah, tadi kita sudah sampaikan mulai akhir triwulan 4 2011 transaksi berjalan kita yang semula surplus berubah menjadi defisit. Mungkin bisa ditunjukkan ulang saya mungkin di halaman nah di situ. Nah, sehingga menimbulkan lagi permasalahan bagaimana nih, apakah sebetulnya kondisi transaksi berjalan kita ini sebenarnya sustain atau tidak. Oleh karena itu pada tahun 2013 kami juga melakukan penelitian apa akibatnya kalau transaksi berjalan mengalami defisit. Kembali ke tayangan 29 misalnya. Ya. Jadi kita ingin mengetahui apakah defisit yang terjadi di Indonesia akan berlangsung terus-menerus atau apakah berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian. Kita lihat lagi perkembangan transaksi berjalan pada tahun berikutnya. Jadi kita kembali selama sebelum krisis Krismon 97 kita umumnya defisit, kemudian berubah menjadi positif, tapi belakangan anjlok lagi menjadi defisit. Di beberapa negara CAD atau current account deficit yang persisten memiliki dampak yang berbeda-beda. Misalnya Australia dampaknya tidak mengkhawatirkan, sedangkan Vietnam berdampak negatif. Kemudian tayangan selanjutnya, kalau di India pertumbuhan ekonomi menjadi menurun, di Brasil juga begitu. Jadi dari pengalaman negara-negara lain, kalau transaksi berjalan defisit pada umumnya memberikan dampak yang negatif. Kita lihat juga demikian juga bagi selanjutnya ya, yaitu Brasil, India, Turki cenderung menyebabkan depresiasi, sedangkan inflasi cenderung mendorong peningkatan. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia kita lihat nilai tukar yang semula sekitar 2.000-2.500 melonjak menjadi 10.000 dan bergejolak, tapi kemudian stabil di kisaran 9.000-9.500an pada waktu transaksi berjalan kita defisit. Tapi transaksi berjalan kita surplus, tapi begitu defisit angkanya melonjak lagi. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari upaya bahwa transaksi berjalan itu harus kita cermati. Memang pada tahun 2012 belum terlalu mengkhawatirkan, karena pada waktu itu masih dapat ditutupi oleh kuatnya arus masuk transaksi modal dan finansial. Tapi memang memasuki tahun 2013 pembiayaannya pun menjadi permasalahan. Jadi kita lakukan penelitian dengan metode autoregressive distributed lag atau yang diperkenalkan oleh Sin dan Pesaran. Adapun hasilnya adalah pada tayangan berikutnya secara singkat saja. Jadi atau mungkin langsung tayangan berikutnya, Mas. Koefisien elastisitasnya pada jangka pendek hanya 0,6%, artinya
impor hanya dibiayai oleh ekspor sebesar 60%-nya saja. Jadi yang kata lain kita akan mengalami defisit. Sementara jangka panjangnya kita lihat angkanya 1,0 sekian persen atau di atas 1. Jadi memang dalam jangka panjangnya kalau perkembangan ini berlangsung terus, sebetulnya karena kita akan kembali surplus dan bisa menutup defisitnya. Cuma memang karena koefisiennya sangat kecil, jadi surplusnya masih sekian tahun lagi, masih cukup lama. Oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana, apakah kita bisa membiayai transaksi berjalan kita atau tidak. Jadi kita lihat lagi transaksi berjalan mula-mula dibiayai oleh yang warna hijau ini atau pinjaman luar negeri, kemudian dibiayai oleh FDI, penanaman modal asing, kemudian belakangan dengan semakin bebasnya rezim devisa kita dibiayai oleh portofolio investment. Kita lihat, memang dalam jangka pendek kalau kita defisit ada yang, atau kita pribadi ada, kalau pas defisit ada yang mau ngutang ini senang, tapi coba kita lihat perilakunya pembiayaan defisit khususnya dari portofolio. Jadi kita lihat portofolio investasi net ini itu bergejolak, bisa naik, bisa turun, bisa surplus, bisa defisit. Jadi pembiayaan itu relatif kurang stabil, sehingga kita selalu harus mencermati mekanisme pasar dengan cermat. Memang di sini juga naik turun 2012-2013 naik turun, tapi masih dalam posisi surplus. Tapi kita lihat di sini pernah defisit, surplus lagi, defisit lagi kalau ada hal-hal yang kondisi perekonomian yang kurang baik. Nah, secara umum kita lihat data yang berikutnya. Kalau pembiayaan utang misalnya, faktor positifnya memiliki schedule pembayaran yang pasti. Jadi kita sudah bisa merencanakan pembiayaan kita jauh-jauh hari. Tetapi faktor negatifnya memberikan pembayaran biaya pokok dan bunga. Jadi memang enak pinjam sekarang, tetapi masalahnya kita akan harus membayar pada periode-periode selanjutnya. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Dan pinjaman dalam falas itu rentan terhadap risiko kenaikan suku bunga dan nilai tukar. Jadi tentu saja ini juga bagi pemerintah ataupun bagi perusahaan, bahwa kalau kita rencanakan hari ini membayar nilai pinjaman kita $10, yang nilai tukarnya diasumsikan tadi misalnya 9.500, tentu saja kita hanya memperkirakan akan membayar Rp95.000, tapi ternyata jadi Rp12.000, kita kan harus nambah menjadi Rp120.000. Perlu diketahui di sini, karena kalau bagi pemerintah penerimaannya terutama kan berasal dari rupiah, sementara kalau pembayarannya dalam falas tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan tersendiri. Kalau investasi asing, PMA atau FDI relatif stabil juga, tidak memerlukan pembayaran pokok. Jadi kalau sudah masuk ya, kecuali kalau kasusnya luar biasa, divestment, investasi. Dan dalam kasus-kasus khusus, misalnya investasi ini oleh perusahaan yang pertambangan, dapat mendorong ekspor, dapat mencerminkan iklim investasi yang kondusif. Jadi kalau investasi asing masuk, artinya mereka percaya iklim investasi kita sangat positif, memperluas kesempatan kerja, transfer dan teknologi dan sebagainya. Tapi faktor negatifnya apa? Meningkatkan profit transfer. Jadi mereka berusaha iklim investasi bagus, keuntungan banyak, nah itu ada. Tapi mereka juga mengirim keuntungan juga ke negara asalnya. Nah, juga meningkatkan impor. Yang saya sampaikan tadi, misalnya investasi PMA itu bukan untuk memperkuat basis ekspor, tapi untuk memanfaatkan pasar Indonesia yang menarik. Misalnya kita lihat di sini ada
pabrik mobil, pabrik sepeda motor. Mereka kesini ingin menikmati pasar mobil kita yang masih cukup besar, pasar sepeda motor kita yang cukup besar. Akibatnya apa? Tiap tahun kita mengimpor suku cadang, barang setengah jadi untuk memproduksi mobil tersebut. Terdapat kemungkinan dimanfaatkan hanya untuk membuat pasar dari negara asal. Jadi investasi asing itu bagus, ada yang untuk sekali lagi untuk meningkatkan basis ekspornya, misalnya tekstil, misalnya untuk sumber daya alam, tapi juga untuk meningkatkan impor. Nah, bagi kita sih nggak masalah impor atau bukan sebagai konsumen, tetapi dari sudut pandang neraca pembayaran, kedepannya akan meningkatkan impor untuk suku cadangnya misalnya. Kemudian investasi portofolio cepat merespon apabila perekonomian negara sudah membaik. Jadi mereka bisa merespon dengan cepat. Misalnya seperti sekarang nih, minggu-minggu terakhir nih kita lihat transaksi berjalan membaik, nilai tukar menguat, cadangan devisa meningkat. Kita masuk. Karena apa? Investasi portofolio itu mengincar peluang-peluang yang sangat jangka pendek. Jadi misalnya begini, suku bunga di luar negeri 1/4%, suku bunga di dalam negeri terkatakan tadi kalau BI rate-nya tadi 7,5, mereka menikmati selisih bunga 7,5%. Dan kalau mengalir deras, nilai tukar bisa menguat. Misalnya menguat, ya nggak usah banyak-banyak lah 5%. Jadi dalam waktu pendek, misalnya sebulan atau 3 bulan, mereka menikmati keuntungan selisih suku bunganya berapa tadi, 7% atau 7,4% plus penguatan nilai tukar. Jadi pada akhir bulan ketiga mereka pergi lagi, keluar lagi, mereka sudah menikmati keuntungan 7,5% dan dalam dolar. Jadi tentu saja mereka sangat mengincar peluang-peluang itu. Tapi kalau ada kabar kira-kira kondisinya nggak baik, mereka rame-rame keluar. Jadi faktor negatifnya mudah berbalik keluar. Pada saat masuk dapat memberikan tekanan apresiasi nilai tukar sehingga mengurangi daya saing ekspor. Jadi kita mengalami pada tahun 2010 atau 2011 pada saat deras capital inflow, current account kita surplus, capital inflow juga surplus, sehingga tekanan apresiasi terhadap nilai tukar dapat mengurangi daya saing ekspor. Jadi yang komplain adalah para eksportir kita, bukan kita yang misalnya berpenghasilan rupiah. Kalau yang berpenghasilan rupiah sih mengalami tekanan apresiasi senang-senang saja. Pada saat keluar dan biasanya mendadak dapat mengakibatkan goncangan perekonomian. Misalnya yang kita lihat belakangan ini, nilai tukar bisa berubah dari 9.500 menjadi 10, menjadi 11, bahkan sempat menjadi 12. Dan dalam khusus bagi bank sentral, capital inflow itu dapat meningkatkan beban operasi moneter bank sentral. Karena apa? Untuk menstabilkan nilai tukar, bank sentral membeli falas dari pasar, disimpan di dalam neraca bank sentral, yang bunganya tadi dikatakan hanya 1/4%. Nah, bank sentral membelinya dengan mengeluarkan likuiditas yang harus disedot kembali dalam SBI atau instrumen moneter yang katakan bunganya 5%, 6%, atau 7%, sehingga Bank Indonesia mengalami negatif spread. Jadi meningkatkan beban operasional mikro Bank Indonesia. Tapi secara makro sebetulnya bagus. Kesimpulan, jadi tadi sudah saya sampaikan, ekspor dalam jangka pendek hanya mampu menutup 60% dari kebutuhan impor. Artinya tidak sustainable dan hanya sustainable dalam jangka panjang. Dan selanjutnya defisit transaksi berjalan yang persisten dan dalam jumlah yang besar berpotensi tidak sustainable karena dapat mengganggu perkembangan perekonomian, dalam kasus tertentu dapat menyebabkan terjadinya krisis. Jadi tentu saja rekomendasinya yang utama adalah mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seperti pelemahan nilai tukar yang terukur. Jadi
pada saat defisit transaksi berjalan besar dan capital account deras, banyak yang mengatakan nilai tukar kalau bisa jangan sampai melemah, tetapi itu tentu saja mengganggu perkembangan ekspor kita, dan perlu dilakukan kebijakan struktural untuk mengurangi ketergantungan ekspor berbasis sumber daya yang hanya berbasis sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah sektor industri. Dalam jangka pendek kita perlu menjaga iklim investasi yang kondusif agar dapat mengakomodasi masuknya PMA, FDI, investasi lainnya atau pinjaman dan investasi portofolio. Mungkin itu yang saya sampaikan, Pak Moderator. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tim atas penjelasannya. Saya pikir beliau sudah menyampaikan persoalan yang cukup menarik. Jadi kita mulai dari perkembangan neraca pembayaran dari tahun 80 yang sangat panjang waktunya sampai dengan yang perkembangan terkini, publikasi BOP neraca pembayaran terakhir pada tahun 2013. Beliau juga telah menyampaikan mengenai sustainabilitas current account ini menggunakan teori-teori terbaru ya, relatif baru mengenai pendekatan defisit pada current account. Jadi kesimpulan yang bisa kita lihat bahwa secara keseluruhan neraca pembayaran kita secara umum dia defisit, walaupun sejak krisis sampai sampai 2011 dia bisa surplus, namun kalau kita tarik periode yang lebih panjang kebanyakan dia defisit. Nah tentunya defisit ini terkait erat juga dengan struktur industri yang kita miliki ya, kebanyakan kita membutuhkan barang-barang impor dan juga termasuk impor minyak. Nah, defisit ini juga nanti akan terkait dengan pembiayaan, karena kalau rumah tangga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan tentu dia berhutang. Nah ini tentunya financing yang kebanyakan harus kita tarik dari luar negeri ini juga akan tidak bisa tersedia secara terus-menerus. Apalagi ada isu tapering dan sebagainya, ini mungkin ada pembalikan arus modal dan sebagainya, ini menjadi isu yang menarik. Oke, diskusi akan lebih menarik kalau kita buka dengan tanya jawab. Barangkali 3-5 penanya dulu. Mohon disebutkan nama ya, karena ini bukan semuanya dari Bank Indonesia supaya kita bisa saling kenal sama. Mungkin dari Pak Ferry dulu ya. Tamunya. Oh Bapak, sorry. Maaf, tamu dulu. Mas Pak Ferry. Enggak terlalu. Ada ini ya. Pakai ini dulu. Ini aja dulu. Terima kasih Pak. Ya. Ada tulisan dari Faisal Basri yang mengkritik dengan judul yang provokatif. Ya. Saya pikir kebijakan makroekonomi ya. Saya tidak sependapat dengan tulisan itu, tapi poin dari tulisan itu mengatakan bahwa loh, kalau masih capital inflow-nya masih positif kan, portfolio maupun itu, kok suku bunga dinaikkan untuk apa kan? Nah itu pertanyaannya. Kenaikan suku bunga ini untuk siapa? Itu tulisan di Kompasiana ya. Itu jadi masalahnya empiris ya. Yang saya ingin tanyakan itu sebetulnya bagaimana mengukur capital inflow, capital flight yang baik untuk Indonesia. Untuk ya ada kan ukuran-ukuran untuk mengukur capital flight yang betul, dan saya curiga dan saya berpendapat bahwa yang disampaikan oleh portfolio itu hanya sebagian kecil dari seluruh total capital flight. Misalnya error dan omission kadang-kadang dimasukkan dalam capital flight. Itu pertanyaan, apakah bisa dihitung dan dipublikasikan misalnya untuk mengclearkan diskusi tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi bagaimana kita, kan itu masalah yang paling penting kan, bagaimana karena tahun itu dibiayai kan. Kalau ukurannya kita nggak tahu, bagaimana kita bisa menilai bahwa aman atau tidak. Jadi capital inflow dan capital outflow yang lebih akurat itu bagaimana sebetulnya.
Kemudian pertanyaan kedua mengenai current account-nya ya, itu kan katanya di presentasi itu aman ya sebetulnya ya, kalau mau tidak dipaksakan kan dari hasil statistiknya aman kan, dari jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi sebetulnya kalau import itu ditekan, menurut saya juga akan mengurangi ekspor kan, karena ekspor, kegiatan ekspor itu membutuhkan import. Jadi bagaimana caranya menekan impor tapi tidak mengurangi ekspor, kan itu kan kalau ingin current account-nya bagus ya. Satu, kedua, sesedikit mungkin merugikan konsumen. Itu menurut saya dua prinsip yang sebaiknya selalu dikemukakan bila kita ingin menggunakan kebijakan yang protektif atau impor. Jadi dua prinsip itu, satu, impor ditekan tanpa memukul ekspor. Kedua, sesedikit mungkin menimbulkan beban bagi konsumen. Nah, kalau kita lihat, tapi tidak disampaikan di sini, perbandingan internasional bahwa impor kita itu terlalu tinggi atau tidak sih? Kalau dari presentasi GDP kecil kan Indonesia dibanding negara seperti Thailand, Malaysia, itu proporsi impor dalam ekspor mereka dalam GDP dan dalam jauh lebih tinggi dari Indonesia. Tapi kenapa strukturnya menjadi seperti ini, menjadi itu? Kembali menurut saya, untuk bisa memenuhi dua tujuan itu, ekspor tetap bisa tanpa menekan impor tanpa menghancurkan ekspor. Kedua, sesedikit mungkin merugikan konsumen adalah ya kembali ke produktivitas. Hanya dengan produktivitas kita bisa memenuhi dua tujuan itu. Nah, kalau kita lihat efisiensi dan kompetitivitas Indonesia memang semakin memburuk dari tahun ke tahun. Kami sedang melakukan penelitian, saya sedang melakukan penelitian dengan hadir dengan judul apakah Indonesia memiliki competitiveness problem? Ya jawabnya ya iya. Dan itu akar masalahnya, mau diutak-atik pakai apa, pakai hilirisasi atau pakai apa, tidak akan berhasil kalau masalah competitiveness-nya itu tidak dibenahi. Mohon maaf, mungkin bisa nama saya apa? Nama saya Halio dari CSIS. Oh, dari CSIS. Mungkin Mas Ferry kedua. Oh, tahu dulu. Tolong Bapak perkenalkan namanya. Nama saya Yoga Muludini dari Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Saya ada 2 poin ya. Saya kira yang menjawabkan kita mengalami defisit. Satu, BI ini kinerjanya jelek. BI dimandatkan untuk menjaga, kalau menurut undang-undang yang saya baca, menjaga stabilitas rupiah, baik inflasi maupun nilai tukar. Ini dua-duanya jelek. Ngomong tentang balance of payment, ya dua variabel inilah yang, kalau dua variabel antara inflasi dengan nilai tukar bisa dijaga oleh BI dengan baik, ini nggak ada defisit neraca perdagangan. Yang kedua, pemerintah juga jelek. Ya. Selama ini saya rasa beberapa tahun terakhir BI banyak berbicara tentang adanya deindustrialisasi. Ya. Terus dari pemerintah juga, kenapa kok mengandalkan inflasi terus ya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi? Mengapa tidak mengotak-atik investasi? Saya mendukung betul komentar Pak Arya tadi. Saya rasa simpel aja ya. Dan saya rasa fokusnya ke persoalan 2013-2014. Jangan sampai defisit BOP ini, terutama neraca berjalan ini, itu jadi bukan bersifat temporary, hanya bersifat temporary. Jangan sampai jadi sustainable. Defisitnya maksud saya. Ya. Dan saya kira kajian-kajian semacam ini kita bisa belajar banyak sekali, tapi saya rasa 2 poin ini. Kinerja BI itu jelek secara komparatif
dengan bank-bank sentral di Asia Tenggara juga memang lebih jelek. Kedua, pemerintahnya juga jelek kinerja ekonominya. Bahkan saya pernah dengar beberapa bulan yang lalu, menterinya aja, menteri ekonomi bilang bahwa konsumsi itu akan baik bagi pertumbuhan ekonomi. Begitu baru selesai dilantik, saya jadi bingung, apa saya salah belajar ekonomi, belajar ilmu ekonomi atau apa gitu. Jadi kombinasi antara kedua kejelekan kinerja inilah yang membuat kita mengalami keadaan sekarang. Salah saya itu cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Mas Ferry, satu lagi. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya mungkin terkait dengan kesimpulan di butir pertama itu yang mengenai solusi untuk bencana masalah current account ini, mungkin salah satunya adalah membuat depresiasi atau apa tadi kursi itu lebih terukur ya, volatilitas atau depresiasi yang mungkin hanya saja mungkin dari pengalaman kita di krisis tahun 97-98 itu memang justru membiarkan nilai tukar itu sesuai dengan kondisi ekonomi, yaitu pada saat itu sedang krisis, membiarkan nilai tukar terdepresiasi yang cukup tajam. Justru di situ adalah terjadi mekanisme automatic stabilizer. Jadi justru pada saat itu neraca perdagangan, neraca perjalanan semuanya kembali menjadi surplus atau membaik. Jadi saya melihat di sini memang ada mekanisme alam yang terjadi kalau kita ingin tidak pusing dengan urusan yang kebijakan lain-lain, biarkan saja nilai tukar itu bergerak sesuai dengan kondisi ekonomi. Jadi kalau memang defisit, dia memerlukan depresiasi yang cukup tajam untuk membalikan kondisi tersebut. Tapi memang ada masalah lain. Yang kedua adalah memang orang-orang kita ini masalah utama juga di konsumsi BBM. Nah ini mungkin yang perlu diulas di kesimpulan kali itu adalah masalah konsumsi BBM ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena tadi mungkin tidak terlihat. Terima kasih itu aja. Saya pikir untuk termin pertama 3 pertanyaan dulu ya Pak, dari Pak Aryo. Ini mengenai bagaimana mengukur capital inflows, kemudian impor, bagaimana mengukur impor yang baik dan dikaitkan dengan produktivitas. Dari Pak Yoke, BI dan pemerintah kinerjanya jelek, isu deindustrialisasi, kemudian ada masalah penekanan pada konsumsi bukan investasi. Kemudian Pak Ferry mengenai depresiasi yang mestinya lebih free floating dan konsolidasi. Jadi gitu Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya nomor 1 dari Pak Aryo, CSS. Nah, kalau ada studinya bisa sharing kapan-kapan Pak. Giliran kita yang belajar dari Bapak. Mengenai capital inflow yang pas itu yang bagaimana? Tentunya mengukurnya. Maksudnya statistik, secara statistiknya. Oh ya, apa namanya? Kita lihat dari pembelian SPI, pembelian portofolio, pembelian saham kita catat. Jadi ada mekanisme yang lebih cermat yang tentunya saya bisa menjelaskan di sini, yaitu teman-teman dari Direktorat Pengelolaan Moneter, mereka mempunyai data yang lengkap. Jadi khususnya surat-surat utang pemerintah, SPI dan sebagainya itu hampir 100% akurat Pak. Jadi kalau tadi katakan Bapak ada error and omission itu sudah ditekan seminimal mungkin. Jadi neraca pemerintah secara statistik pencatatannya sudah jauh lebih baik. Kalau mengenai capital inflow yang pas ya tentu saja pada waktu current account kita masih surplus sebenarnya kita nggak memerlukan. Tetapi karena selisih bunga dan mekanisme pasar mereka masuk juga ke Indonesia. Jadi saya sampaikan tadi ada permasalahan bisa menimbulkan beberapa dampak negatif kepada kita. Karena kan defisit aman jangka panjang tentunya kita lakukan, tentunya kita kembali meningkatkan ekspor dan bukan menekan impor sebetulnya, tetapi meningkatkan ekspor dan produktivitas. Nah,
Kalau produktivitas ini saya pikir saya sependapat dengan Bapak bahwa produktivitas kita rendah, karena kalau Bapak lihat pertumbuhan sektor industri kita sebelum dan sudah krisis, sektor industri kita sebelum krisis itu angkanya double digit Pak pertumbuhannya. Tapi pasca krisis cari angka 6% saja sudah susah sekali. Memang belum, sehingga muncul pertanyaan bahwa apakah kita mengalami deindustrialisasi. Sementara itu yang berkembang adalah sektor jasa kita. Jadi seolah-olah kita melompat dari pengekspor sumber daya alam langsung menjadi sektor jasa, yang tentunya sektor jasa itu padat modal, memberikan penghasilan yang besar bagi yang bekerja, tapi masih ada jutaan lain yang masih ketinggalan, belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, mengenai persentase ekspor impor kita terhadap perekonomian, memang kita tidak terlalu besar, khususnya kalau di dalam negeri kita kan mungkin hanya nggak sampai 50% Pak ya rasio ekspor impor kita terhadap GDP. Kalau di Singapura bisa lebih dari 100 malah. Ya memang ini tentu saja kita masih terus meningkatkan secara natural bagaimana kita gunakan ekspor dan impor kita, tetapi memang ya selalu saya katakan ada untungnya Pak. Kalau kita kan selalu, kalau orang Jawa itu ya masih untung gitu. Jadi pada tahun terjadi krisis tahun 2007-2008 saat ekspor kita dunia tiba-tiba anjlok, ekspor kita terpukul, tapi karena share-nya tidak terlalu besar sehingga kita dikatakan berkinerja ekonomi terbaik ya, karena menggantungkan konsumsi dalam negeri. Pada waktu boom, pada waktu orang senang nggak ikut terlalu senang, pada waktu susah kita juga nggak terlalu susah. Jadi relatif kita terbuka, hanya belum terlalu terbuka. Kemudian mengenai kinerja Bank Indonesia jelek, ya memang kita relatif begitu Pak, pertanyaan dari Pak Yoke. Karena apa? Ya tadi pada waktu krisis kita dianggap negara yang berprestasi hanya 3 negara Asia, Cina, India, Indonesia, negara besar yang pertumbuhannya masih positif, bahkan waktu itu kita mencapai berapa, 4,5 atau 5%, jangan lupa. Jadi kalau dilihat tuh mereka mengatakan terbaik, ya tentu saja saya ingat jadi dari pidatonya para senior kami, Pak Moy, hati-hati kalau ada orang memuji-muji kita, jangan-jangan habis dipuji biasanya krisis datang. Jadi kita tahun 96, saya ingat ada tahun 96-97 Chairman IMF Michel Kamdesu datang ke Indonesia pada suatu seminar mengatakan wah Indonesia itu luar biasa hebat. Ya tapi setahun kemudian krisis, malah luar biasa krisis. Jadi kalau ada pujian ya kita ucapkan terima kasih, tapi kita jangan terlalu berubah diri karena di balik itu ada hal-hal yang negatif. Jadi kita lihat ada perkembangan, ya tadi dikatakan nilai tukar seperti itu. Jadi nah mengenai tugas Bank Indonesia menjaga nilai tukar ini, saya pikir memang Bank Indonesia tidak bisa mengatakan atau menetapkan nilai tukar pokoknya harus 9.000 atau 10.000, karena Bank Indonesia hanya bisa mengendalikan. Jadi kalau nilai tukar ini Pak, bisa saya misalkan Bank Indonesia itu seperti bendungan Katulampa Pak. Pada waktu hujan deras menampung supaya jangan banjir di Jakarta, tapi pada waktu musim kemarau airnya tadi dialirkan sedikit demi sedikit supaya sawah-sawah nggak kekeringan. Tapi kalau hujannya luar biasa deras atau nggak ada hujan sama sekali, ya memang mau nggak mau banjir itu tetap terjadi dan kekeringan nggak ada. Jadi berupaya menstabilkan. Jadi tetapi bukan memfix nilai tukar pada level tertentu. Karena rejim nilai tukar di fix pada level tertentu pun kita sudah berpengalaman tahun sebelum 98 kita manage floating, bahwa sebelumnya lagi kita fix floating itu kita selalu mendapat ancaman yang namanya speculative attack. Jadi nilai tukar pada waktu itu kita tetapkan 400 rupiah per dolar karena account defisit. Ya, atau malam-malam Menteri Perekonomian mengumumkan mulai besok 600. Belakang lagi 600,
bergeser jadi 700, cocok diumumkan 1100. Akhirnya kita upload juga. Nah ini terkait dengan pertanyaan ini, Pak, saya itu baca teori model planning itu, Pak. Iya, iya. Jadi bukan mau asal-asal bilang kinerja BI jelek enggak. Iya. Jadi menurut teori model planning itu yang menentukan neraca current account itu ya ada dua variabel yang sangat penting, yaitu nilai tukar dan inflasi. Dan itu dua-duanya tugas BI. Ya bahwa kita sekarang mengalami flexible exchange, maksudnya begini, kita fokus ke masalah sekarang aja, nggak usah jadi ahli sejarah ekonomi gitu Pak. Dikit-dikit merujuk ke belakang, dikit-dikit merujuk ke belakang. Kita sekarang sedang menghadapi masalah sekarang gitu. Memang sejarah perlu, tapi yang fokus sekarang adalah bagaimana mengatasi persoalan yang kita hadapi sekarang. Kalau menurut model planning memang yang menentukan sekali variabel untuk mengatasi krisis current account itu adalah nilai tukar dan inflasi. Ya ada ekspor, ada impor, tapi semuanya kan harus dibiayai. Jadi sepanjang kita tidak bisa menekan inflasi serendah mungkin, saya rasa BI itu sudah buat target 4 plus minus 1, 5 plus minus 1, tapi meleset terus Pak. Sekarang soal nilai tukar, ya memang flexible exchange rate semua dikembalikan ke pasar. Loh, kalau semua dikembalikan ke pasar, untuk apa ada Bank Indonesia yang mandatnya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah? Itu maksud saya. Nah kalau inflasi tinggi terus, nilai tukar memburuk terus, ya pasti defisit current account akan terjadi. Apalagi memang di sektor real kinerja kita itu terlalu mengandalkan konsumsi ya impor lah, ya, konsumsi ya impor seperti itu. Jadi saya bukan apa ya, nggak masukkan unsur suka tidak suka, dan saya bukan politisi lah. Iya, saya nggak begitu itu. Jadi dasarnya itu aja, saya pakai teori model planning. Kata model planning itu apa dong? Pakai teori apa dong menganalisis current account? Kalau bukan teori itu, ya kan? Jadi maksud saya kita lebih baik fokus ke 2013, 2014 saja. Nggak usah jadi ahli sejarah ekonomi. Kita gimana mengatasi masalah sekarang? Soal maksud saya soal ini flexible exchange rate ini begini, saya rasa kita udah tahu semua. Ya biar Pak Dono ya makasih. Semoga bisa. Ya memang saya katakan tadi perdebatannya memang bisa jadi panjang, tetapi kalau dari lagi-lagi mohon maaf nih, saya harus melihat sejarah. Jadi kalau Bapak perhatikan inflasi sebelum krisis dan sudah krisis, itu rata-ratanya inflasi lebih rendah dari periode sebelum krisis. Bahwa memang cita-cita kita ingin punya inflasi seperti Malaysia misalnya hanya 2-3%. Bahwa kita belum mencapai, memang kita berarah ke sana, dan rejim inflasi kita sekarang namanya Inflation Targeting Framework yang mengarahkan inflasi ke sasaran yang sudah ditetapkan. Bahwa selalu Bapak katakan selalu meleset, lagi-lagi angkanya nggak ada sama saya, tetapi ada memang banyak melesetnya, tapi ada beberapa tahun yang inflasi itu dalam target atau bahkan lebih rendah. Jadi ada di situ Pak, tapi lagi-lagi menengok ke belakang jadi sejarah juga. Dan mengenai bagaimana kita meningkatkan ekspor, lagi-lagi memang nilai tukar bukan satu-satunya alat untuk meningkatkan ekspor. Tadi kembali ke Bapak Aryo, produktivitas. Karena kalau kita belajar, kita sekarang ada di Bank Indonesia Pak. Iya. Jadi variabelnya yang kita fokuskan ya dua itu. Iya, iya. Jadi memang lagi-lagi kita nggak bisa berdiri sendiri di situ Pak. Kemudian tadi ada dikatakan deindustrialisasi, memang ada kekhawatiran di situ. Kemudian konsumsi baik bagi perekonomian. Saya kira memang di situ kalau kita bandingkan dengan Cina yang pertumbuhannya tinggi Pak, di sana konsumsinya rendah sekali, dan
menurut dari suatu seminar yang saya ikuti, justru Cina ini sekarang sedang memikirkan bagaimana meningkatkan konsumsinya. Karena Pak, konsumsi itu semakin tinggi konsumsi yang dinikmati rakyat, semakin sejahtera rakyat itu. Jadi jangan hanya suruh bekerja, dan bahkan Cina sudah siap untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi dengan cara meningkatkan konsumsi, misalnya dengan cara menaikkan upahnya di situ. Kemudian terakhir Mas Ferry mengenai depresiasi lebih terukur. Saya kira saya sepakat dengan ini, tapi memang lagi-lagi saya sampaikan bahwa depresiasi bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan ekspor. Kalau dibiarkan seperti pasar tahun 97-98, biarlah market yang menentukan, ya itu ya nggak pas juga, karena market itu perilakunya kan istilahnya itu apa, animal economic. Jadi pokoknya sesuka saya, yang penting saya untung. Jadi campur tangan atau mengelola nilai tukar itu tetap harus ada, walaupun kita katakan sesuai dengan pasar. Dan mengenai karniton dan konsumsi BBM, ya lagi-lagi dengan pendapatan per kapita kita sekarang sudah di atas $3.000 per kapita, konsumsi BBM-nya menjadi tinggi. Jadi ya dilakukan kebijakan apapun, menurut pendapat saya, dan produksi minyak kita hanya sekitar 840, sementara konsumsinya tadi berapa, 1.500-an, 1,5 juta barel, kita akan tetap di defisit. Yang bisa dilakukan adalah efisiensi penggunaan BBM, misalnya tadi yang kita lihat sekarang ini dengan transportasi massal dan sebagainya. Bahkan menurut penelitian, pabrik-pabrik kita pun juga sudah sangat tidak efisien dalam penggunaan BBM-nya. Jadi masih menggunakan teknologi yang hemat BBM. Jadi bahwa BBM akan tetap defisit, saya kira masih akan menjadi masalah kita. Mengapa produksi minyak nggak? Memang banyak pendapat-pendapat yang mengatakan karena cadangan kita turun, insentif kita yang kurang bagus. Misalnya saya belajar dari Pak Kurtu mengatakan investor minyak itu minyaknya belum keluar saja sudah dipajakin. Ya gimana mau mereka tertarik? Padahal sekali mencoba menggali sumur yang diduga ada minyaknya itu bisa $100 juta, dan itu belum tentu dapat. Jadi memang risikonya masih banyak di situ. Baik, kita